Halo, jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi Bapak Ibu Guru SD dan MI seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan saya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Guru semuanya meskipun di dalam ruang maya ini. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melaksanakan tes kemampuan akademik atau biasa disebut dengan TKA untuk murid-murid kita. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi, saya ingin membantu Bapak Ibu Guru dalam mempersiapkan putra-putri, dalam mempersiapkan murid-murid kita untuk melaksanakan TKA. Yuk simak video ini sampai selesai. Tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah diharapkan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini bisa memetakan indikator soal TKA baik matematika maupun bahasa Indonesia. Kemudian saya harapkan Bapak Ibu bisa menyamakan persepsi tentang TKA itu. Kemudian diharapkan Bapak Ibu bisa menyusun strategi efektif dalam rangka mempersiapkan para murid ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya juga berharap Bapak Ibu bisa menerima sedikit ya teknik cepat ya yang nanti bisa Bapak Ibu ajarkan kepada para murid, tetapi tidak semuanya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita pelajari. Namun sebelumnya kurang afdol ya kalau saya tidak berkenalan atau memperkenalkan diri saya ya Bapak Ibu. Baik, nama saya Sarwedi ya, jadi bagi para subscriber channel Belajar Literasi yang selama ini hanya mendengar suara saya, sekarang bisa bertatap muka dengan wajah saya. Saya lulus UNES ya Bapak Ibu tahun 2007, pendidikan matematika, pendidikan dasar. Kemudian tahun 2019 saya lulus S2 manajemen pendidikan Universitas PGRI Semarang. Saya setiap hari bekerja sebagai kepala sekolah ya Bapak Ibu di SD Negeri Wonosalam ini ya Bapak Ibu ya, sejak tanggal 30 November 2018 sampai sekarang, dan sekarang juga mendapat tugas tambahan ya sebagai PLT di SD Negeri Jogoloyo di Kecamatan Wonosalam Demak. Bapak Ibu, rumah saya di Perumahan Wijaya Kusuma 2 ya Bapak Ibu, di RT 5 RW 5 Blok N 9 Katawansari Demak. Ini adalah nomor kontak saya ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu catat barangkali nanti ada sesuatu yang bisa dikonsultasikan. Saya juga termasuk ini Bapak Ibu YouTuber. Channel saya Belajar Literasi. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke sini. Bagi para subscriber saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Saya juga termasuk pengisi akun di FB, yaitu akun saya ini. Silakan dicari di Facebook. Hashtag saya adalah Sarwo Quotes ya, sering membuat kutipan ya, kata-kata motivasi. Silakan Bapak Ibu berkunjung. Saya juga termasuk penulis ini Bapak Ibu, penulis buku di Penerbit Erlangga. Nah, sehubungan dengan saya menjadi penulis buku Erlangga ini, ada beberapa karya saya ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa membelinya ya melalui agen atau bagian pemasaran Penerbit Erlangga. Pada bulan Agustus 2025 Bapak Ibu, tepatnya itu Agustus 2025, kurang lebih 6 bulan yang lalu, saya menulis buku ini Bapak Ibu, Erlangga Express TKA SDMI Bapak Ibu. Nah, buku ini berisi apa Bapak Ibu? Berisi pemantapan materi, kemudian ada telaah soal, latihan soal mandiri, dan ada paket simulasi TKA. Ini khusus ini khusus matematika ya Bapak Ibu ya. Yang bahasa Indonesia ditulis penulis lain ya Bapak Ibu. Nah, pada bulan Januari 2025 yang lalu saya juga menulis buku ini Bapak Ibu, buku PPMB ya, PPMB
penguatan pembelajaran Merdeka Belajar untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDMI. Nah, buku PPMB ini Bapak Ibu, ini berisi rangkuman ya, rangkuman materi per bab, kemudian asesmen formatif dan sumatif, ada juga soal HOTS-nya, ada soal model AKM. Nah, yang unik Bapak Ibu, satu buku ini berisi 6 mapel ya Bapak Ibu. Bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila, IPAS, PJOK, dan seni budaya. Dan seni budaya sendiri itu terdiri atas seni rupa, seni musik, seni teater ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah pada tanggal 19 sampai 27 November 2025 yang baru lalu, saya termasuk salah satu tim penulis PPMB yang bukunya ini tadi ya Bapak Ibu. Ini alhamdulillah bisa menjadikan kendaraan untuk bisa saya bersama tim bisa melakukan umroh di Tanah Suci Mekah ya Bapak Ibu. Ini adalah teman-teman penulis, ini adalah yang putih ini Bapak Asari, ini saya, dan teman-teman latar belakangnya adalah di Jabal Uhud ya Bapak Ibu. Ini saya dan istri ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, pada bulan Juli ya 2022 Bapak Ibu ya, saya alhamdulillah juga menulis buku Erlangga Express AKM Numerasi SDME. Nah, buku ini mestinya sudah Bapak Ibu kenal ya. Ini fitur bukunya adalah ini pemantapan materi, kemudian ada setelah soal, paket simulasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, silakan Bapak Ibu miliki ya buku-buku ini karena ini menunjang program pemerintah ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada bulan Januari 2021 saya alhamdulillah termasuk salah satu tim ya, anggota tim Erlangga Fokus AKM ya. Ini covernya seperti ini Bapak Ibu. Buku ini berisi strategi sukses AKM, kemudian contoh soal AKM dan pembahasan, juga berisi paket simulasi soal AKM ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu miliki dengan menghubungi bagian pemasaran penerbit Erlangga di kota terdekat Bapak Ibu. Nah, yuk mari kita mulai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mestinya Bapak Ibu sudah mendengar ya bahwa ada rencana TKA itu terintegrasi dengan AN. Nah, rencana desain instrumennya Bapak Ibu ya, rencana desain instrumen integrasi TKA AN itu seperti apa? Mari kita lihat ya Bapak Ibu. Untuk SD kan itu kelas 6 ya Bapak Ibu yang mengerjakan nanti. Integrasinya bisa kita lihat seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk bahasa Indonesia itu kan salah satu mata uji TKA ya Bapak Ibu, nanti diintegrasikan dengan literasi, di mana literasi itu sebetulnya adalah masuk ke ranah AN ya, asesmen nasional. Nah, untuk banyak soalnya Bapak Ibu ya, banyak soalnya itu 30 ya Bapak Ibu. Untuk soal pusat itu sebesar 70% ya, itu 21 soal ya, 21 soal itu berasal dari soal pusat. Kemudian yang berasal dari soal daerah itu sebesar 30% atau 9 soal. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, termasuk 15 soal penguatan literasi. Inilah desain instrumen integrasi TKA dan AN-nya ya Bapak Ibu. Baik. Nah, selanjutnya untuk mata uji matematika itu diintegrasikan dengan numerasi ya Bapak Ibu. Soalnya sama, banyaknya 30 soal, yang 21 soal itu berasal dari soal pusat, kemudian yang 9 soal itu berasal dari soal daerah, dan termasuk ini 15 soal penguatan numerasi ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa bahwa nanti anak-anak juga
mengisi survei karakter dan survei lingkungan belajar, di mana survei karakter dan survei lingkungan belajar itu pernah dilakukan murid-murid kita ketika di kelas 5 saat melaksanakan asesmen nasional. Dan yang lebih penting yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa nilai AKM nanti ya Bapak Ibu itu menjadi bagian dari nilai TKA. Nah, Bapak Ibu mestinya sudah pernah mendengar bahwa hasil dari TKA tahun ini ya itu akan mempengaruhi rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu harus mendorong para murid untuk mempersiapkan diri untuk siap mengikuti TKA ya Bapak Ibu. Dulu awalnya TKA itu sifatnya tidak wajib, tetapi menurut saya, anjuran saya menjadi wajib. Mengapa menjadi wajib? Karena nanti akan mempengaruhi ketika anak itu ingin bersekolah ke SMP ya, negeri yang dituju, dan SMP tersebut mensyaratkan untuk menunjukkan SHTKA ya. Maka ketika anak tersebut tidak mengikuti TKA, mesti tidak akan mendapat SHTKA ya, sertifikat hasil TKA. Maka kalau Bapak Ibu tidak mengikutkan, menjadi menjadi penyebab anak tersebut tidak bisa mengikuti atau mengikuti seleksi di SMP yang akan dipilihnya, kecuali pada kasus khusus untuk anak-anak yang memang menurut fisik dan mentalnya itu memang tidak bisa mengikuti TKA, itu lain lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kapan TKA itu Bapak Ibu? TKA untuk SD ya itu Bapak Ibu pada tanggal 20 sampai 30 April ya. Yang 6 sampai 16 April ini adalah untuk jenjang SMP. Sedangkan untuk SD MI itu 20 sampai 30 April 2026 ya Bapak Ibu. Nah, masing-masing itu 4 gelombang ya untuk jenjang pendidikan formal dan 1 gelombang untuk jenjang pendidikan. Jadi kalau kita lihat 20 sampai 30 itu kan 10 hari ya Bapak Ibu. 10 hari itu 1 gelombangnya itu memakan waktu 2 hari ya. 2 hari karena ada 4 gelombang, berarti 2 kali 4 kan 8. Kemudian yang 2 hari itu atau 1 gelombangnya itu ditujukan untuk jenjang pendidikan khusus ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan TKA ya Bapak Ibu wajib mengerti. Hari pertama itu 10 menit untuk latihan, kemudian 75 menit itu untuk matematika dan numerasi, ada 30 soal terdiri atas sebagian soal pusat dan daerah. Kemudian 20 menit itu untuk mengisi survei karakter ya Bapak Ibu. Kemudian hari kedua itu yang 10 menit itu untuk latihan, 75 menit itu untuk bahasa Indonesia dan literasi membaca. Jumlah soalnya sama, yaitu 30 soal, dan 20 menit itu untuk mengisi survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah pembagian sesi ya Bapak Ibu. Ada 4 sesi ya, ada 4 sesi. Sesi pertama itu untuk wilayah Indonesia Barat dimulai pada pukul 7 sampai pukul 8 lebih 45 menit. Kemudian sesi 2 itu dimulai pukul 9 lebih 15 menit sampai 11 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi 3 pukul 11.30 sampai 13.15. Kemudian sesi 4 itu adalah pukul 13.45 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah sesi-sesi di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Bapak Ibu bisa lihat selisihnya adalah 1 jam ya Bapak Ibu, antara waktu Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, dan Timur. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan
Sesi yang pertama yaitu analisis materi matematika dalam TKA. Seperti apakah? Yuk langsung kita simak videonya. Baik Bapak Ibu, kita lihat muatan TKA matematika SDMI. Muatan itu sama dengan materi ya Bapak Ibu. Materi TKA matematika itu terdiri atas ya irisan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, di mana terdiri atas 3 elemen ya Bapak Ibu. Elemen yang pertama adalah elemen bilangan ya. Kemudian elemen yang kedua adalah geometri dan pengukuran, dan yang ketiga adalah elemen data. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan salinan perkaban ya, peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 047/H/AN/2020, silakan Bapak Ibu scan ya. Silakan di-scan barcode ini. Jika Bapak Ibu kesulitan, silakan mengetik ya, ini alamat ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu scan atau cari ya di pencarian di Google ya Bapak Ibu, ini alamatnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Elemen yang pertama atau materi yang pertama adalah elemen bilangan. Nah, sub elemennya Bapak Ibu, sub elemennya adalah bilangan rasional Bapak Ibu. Baik, kita pelajari lebih jauh. Nah, Bapak Ibu harus tahu kompetensi bilangan ya yang diukur ya itu apa. Nah, mari kita simak Bapak Ibu. Kompetensi elemen bilangan yang wajib dipahami anak adalah yang ini Bapak Ibu: memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub elemen berikut. Nah, elemen-elemennya itu apa saja Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Artinya Bapak Ibu wajib memberikan bekal kepada para murid tentang pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Kemudian yang kedua, subelemen yang kedua adalah ini: perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. Bapak Ibu bekali murid-murid untuk ya bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Berikutnya, subelemen relasi berbagai bentuk pecahan. Nah, pecahannya sudah jelas, sudah dinyatakan secara jelas di sini adalah pecahan sederhana, desimal, dan persen. Bapak Ibu bekali para murid untuk mahir dalam ini, dalam mengubah ya berbagai bentuk pecahan dari pecahan sederhana menjadi desimal, menjadi persen, dan sebaliknya ya Bapak Ibu. Subelemen berikutnya atau yang keempat adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Nah, Bapak Ibu wajib memberikan bekal tentang subelemen ini kepada para siswa sehingga para siswa nanti percaya diri dalam menyelesaikan soal operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah, termasuk operasi hitung campuran ya Bapak ya. Subelemen berikutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Ini masih ada hubungannya dengan yang keempat tadi Bapak Ibu. Yang keenam adalah subelemen kelipatan, faktor, KPK, dan FBB bilangan asli. Nah Bapak Ibu siap-siap untuk memberi bekal kepada para murid tentang kelipatan, faktor, KPK, dan FBB bilangan asli. Elemen kedua adalah geometri dan pengukuran. Nah, subelemennya atau sub materinya adalah objek geometri dan pengukuran. Nah, seperti apakah subelemennya? Kita lihat. Nah, kompetensi objek geometri ya yang ditanyakan atau yang diukur adalah ini Bapak Ibu. Diharapkan apa? Para murid harus bisa memahami, kemudian mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi.
Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan subelemen berikut. Nah, sama ya Bapak Ibu, kompetensi pada bilangan tadi. Nah, kita lihat subelemen apa saja Bapak Ibu. Nah, pada subelemen objek geometri ya, ini yang diukur adalah yang pertama bentuk bangun datar ya Bapak Ibu. Bangun datarnya sudah ditentukan, yaitu segitiga, segi empat, dan segi banyak. Jadi Bapak Ibu ajarkan ketiga bangun datar ini ya Bapak Ibu. Ini sifat-sifat bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah subelemen konstruksi bangun ruang. Bangun ruangnya juga sudah dinyatakan secara jelas di sini Bapak Ibu, yaitu kubus, balok, dan gabungannya. Gabungannya itu maksudnya ya gabungan kubus dan balok ya Bapak Ibu. Dan visualisasi spasial bagian depan, atas, dan samping ya Bapak Ibu. Terkait dengan visualisasi spasial pada slide berikutnya nanti akan Bapak Ibu lihat ya contoh soalnya ya Bapak Ibu. Kemudian subelemen yang ketiga adalah volume benda menggunakan satuan baku. Jadi Bapak Ibu, saya harap untuk memberikan bekal kepada para murid tentang menghitung volume benda menggunakan satuan baku. Nah, juga yang keempat ini Bapak Ibu jangan lupa berikan bekal kepada para murid untuk terbiasa mengkonversi atau mengubah atau bisa dikatakan hubungan antar satuan baku volume dari mililiter sampai ke kiloliter dan sebaliknya Bapak Ibu. Nah, yang kelima adalah berat benda menggunakan satuan baku. Nah, Bapak Ibu jangan lupa juga untuk memberikan bekal kepada para siswa untuk bisa mahir dalam mengubah atau mengkonversi antar satuan baku berat dari miligram sampai ke kilogram dan sebaliknya Bapak Ibu. Berikutnya yang ketujuh adalah subelemen waktu. Nah, di sini yang ke-8 ini Bapak Ibu bisa melihat satuan waktu sudah ditentukan ya Bapak Ibu, detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun. Nah, siapkan dengan baik Bapak Ibu. Yang ke-9 adalah laju perubahan atau kecepatan. Silakan Bapak Ibu berikan materi laju perubahan kecepatan. Yang ke-10 adalah keliling dan luas bangun datar. Bangun datarnya sudah ditentukan Bapak Ibu, yaitu segitiga, segi empat, dan segi banyak. Bapak Ibu harus sudah terbiasa ya untuk memberikan materi keliling dan luas bangun datar ini kepada para siswa, sehingga para siswa nanti akan terbiasa menyelesaikan soal terkait keliling dan luas bangun datar. Berikutnya subelemen yang ke-11 adalah volume bangun ruang. Bangun ruangnya sudah ditentukan, yaitu kubus, balok, dan gabungannya. Ini ya Bapak Ibu ya, yang subelemen ke-11. Nah, yang ke-12 adalah besar sudut Bapak Ibu. Besar sudut. Kemudian yang ke-13 adalah penaksiran ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu elemen data ya Bapak Ibu. Elemen data, subelemennya adalah penyajian dan penggunaan data. Ya, seperti apakah subelemennya? Ya, kita lihat. Nah, ini adalah kompetensi ya Bapak Ibu. Kompetensi penyajian dan penggunaan data yang diharapkan bisa dikuasai oleh anak. Apa itu? Yang pertama adalah memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan subelemen berikut. Nah, sama ya Bapak Ibu ya, kalimatnya sama dengan elemen bilangan, elemen geometri dan pengukuran, dan data ini Bapak Ibu. Nah, subelemennya kita lihat
Subelemennya Bapak Ibu adalah yang pertama penyajian data. Nah, penyajian data itu sudah ditentukan Bapak Ibu di sini, yaitu gambar atau piktogram ya Bapak Ibu, diagram batang dan tabel frekuensi. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bekali anak-anak untuk ini Bapak Ibu, untuk berlatih menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan piktogram, diagram batang dan tabel frekuensi. Kemudian yang kedua adalah ini subelemen pengambilan informasi dan penggunaan data ya Bapak Ibu. Latih murid-murid Bapak Ibu untuk terbiasa menyelesaikan soal yang terkait dengan pengambilan informasi dan penggunaan data. Pada slide berikutnya sudah saya buatkan soal ya, contoh soal yang terkait dengan pengambilan informasi dan penggunaan data Bapak Ibu. Baik, mari kita lanjutkan ya. Kita akan mencoba membedah bentuk soal TKA matematika ya Bapak Ibu. Bagaimana jenis dan bentuk soal TKA Bapak Ibu? Soal TKA ada dua jenis ya Bapak Ibu. Yang pertama itu disebut dengan soal tunggal, dan yang kedua itu disebut soal grup ya Bapak Ibu. Nah, apa itu soal tunggal? Soal tunggal merupakan soal yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan soal-soal lain. Ketika satu stimulus hanya diikuti oleh satu butir soal, maka soal tersebut disebut sebagai soal tunggal. Itu ya definisinya ya Bapak Ibu tentang soal tunggal. Soal yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan soal-soal lain. Jadi satu stimulusnya itu satu, soalnya satu, ringkasnya seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, lalu apa soal grup itu? Soal grup itu adalah sekumpulan soal ya, sekumpulan soal yang mengacu pada satu stimulus yang sama. Ketika terdapat beberapa soal yang berkaitan dengan satu stimulus yang sama, kelompok soal tersebut disebut sebagai soal grup. Jadi dari definisi ini kita tahu ada satu stimulus, tapi stimulus tersebut digunakan untuk beberapa soal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana bentuk soal TKA? Bentuk soal TKA itu ada tiga ya Bapak Ibu. Ada tiga. Yang pertama itu pilihan ganda sederhana atau bisa dikatakan pilihan ganda biasa. Yang kedua itu adalah pilihan ganda kompleks model multiple choice, multiple answer atau MCMA ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pilihan ganda kompleks model kategori. Nah, semua bentuk soal itu menyajikan beberapa pilihan jawaban atau respon untuk pokok soal ya Bapak Ibu. Nah, dari ketiga jenis bentuk soal ini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu penasaran ya. Kalau yang bentuk yang pertama, pilihan ganda kan sudah terbiasa ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pilihan ganda kompleks model kategori itu yang sudah dikenal anak ketika kelas 5 melaksanakan AN ya Bapak Ibu, melaksanakan AKM itu Bapak Ibu. Jadi yang baru ini Bapak Ibu, pilihan ganda kompleks model multiple choices multiple choice multiple answers atau MCMA ini. Nanti pada slide depan Bapak Ibu akan lebih paham ya Bapak Ibu. Baik. Pada soal pilihan ganda sederhana hanya terdapat satu pilihan jawaban yang benar. Bapak Ibu sudah familiar dengan ini ya Bapak Ibu. Peserta diminta memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Saya kira Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Berikutnya, pada soal pilihan ganda kompleks MCMA itu terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban benar. Ya, peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. Nah, terkait dengan soal pilihan ganda kompleks MCMA ini Bapak Ibu, ada tiga pilihan ya Bapak Ibu. Ada tiga pilihan, anak-anak itu diarahkan untuk memilih pilihan yang benar. Dua pilihan yang benar dari tiga pilihan yang disediakan. Saya ulangi, anak-anak diarahkan untuk memilih dua pilihan yang benar dari tiga pilihan yang disediakan. Itu ya Bapak Ibu, sampaikan hal ini kepada para murid.
Pada soal bilangan ganda kompleks kategori Bapak Ibu, itu terdapat beberapa pernyataan ya yang semuanya itu perlu direspon. Nah, cara meresponnya itu bisa dengan mengklik bagian yang benar atau salah dan sesuai atau tidak sesuai. Nah, peserta diminta untuk memberi respon untuk masing-masing pernyataan tersebut. Anak-anak sudah mengenal soal ini Bapak Ibu di kelas 5 ketika melaksanakan AN ya, melaksanakan AKM baik literasi maupun numerasi Bapak Ibu. Nah, TKA Matematika itu mengukur apa saja sih? Ya, TKA Matematika Bapak Ibu itu mengukur kemampuan siswa terhadap ini pengetahuan matematika, kemudian representasi matematis, penalaran, pemecahan masalah matematis, dan koneksi matematis. Nah, apa dong penjelasannya? Ya, bagaimana dong penjelasannya? Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib mengetahui hal ini karena Bapak Ibu bersinggungan langsung, berhadapan langsung dengan para murid. Saya harapkan Bapak Ibu memahami hal ini sehingga Bapak Ibu tahu ruhnya ya. Kalau tahu ruhnya itu Bapak Ibu mantap ya ketika berhadapan dengan para murid. Tentang pengetahuan matematika ini saya buatkan ikhtisar ya Pak, peringkasan. Soal pengetahuan matematika itu mengukur seberapa baik ya, seberapa baik siswa memahami konsep dasar, definisi, dan prosedur perhitungan. Nah, fokusnya Bapak Ibu, fokus soal pengetahuan matematika itu pada aspek kognitif tingkat dasar ya Bapak Ibu. Nah, saya berikan contoh soalnya nih Bapak Ibu. Suatu persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Nah, tujuan ya soal ini adalah apa? Mengukur apakah siswa hafal dan bisa menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, aspeknya kognitif ya Bapak Ibu, kognitif tingkat dasar itu adalah terkait dengan jenis soal ya pengetahuan matematika ya Bapak Ibu. Nah, tentang representasi matematis ya Bapak Ibu. Soal representasi matematis itu mengukur kemampuan siswa ya untuk menyajikan ide matematika. Nah, dalam berbagai bentuk, bisa gambar, grafik, tabel atau simbol matematika, dan menerjemahkannya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, fokus representasi matematis adalah pada mengubah informasi menjadi bentuk visual atau simbol. Ini saya sajikan contoh soalnya Bapak Ibu. Gambarlah satu persegi panjang pada bidang kartesius di mana titik sudut kirinya berada di 0,0, memiliki panjang 10 satuan ke kanan dan lebar 5 satuan ke atas. Tuliskan koordinat keempat titik sudutnya. Nah, tujuan soal representasi matematis ini Bapak Ibu adalah mengukur kemampuan mengubah data angka menjadi bentuk grafik atau koordinat. Nah, soal-soal sejenis ini Bapak Ibu termasuk soal representasi matematis. Semoga Bapak Ibu mendapat gambaran ya. Nah, soal penalaran matematis itu menguji kemampuan siswa untuk berpikir logis, kemudian membuat kesimpulan, memberikan alasan, atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Ciri soal penalaran matematis Bapak Ibu biasanya mengandung kata mengapa, buktikan, atau apakah benar jika. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Fokus soal penalaran matematika itu pada logika dan pengambilan kesimpulan ya Bapak Ibu. Ini saya sajikan contohnya. Jika panjang satu persegi panjang ditambah 2 cm dan lebarnya dikurangi 2 cm, apakah luasnya akan tetap sama? Jelaskan alasanmu tanpa hanya menyebutkan hasil akhirnya. Nah, soal penalaran matematis itu bertujuan untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengukur kemampuan siswa menganalisis hubungan antar variabel ya, berupa perubahan dimensi terhadap luas ya Bapak Ibu dalam contoh ini.
Nah, Bapak Ibu, saya harapkan bisa membedakan masing-masing soal di atas. Berikutnya, soal pemecahan masalah matematis, Bapak Ibu. Soal ini ya menuntut siswa menggunakan berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah yang tidak rutin ya Bapak Ibu. Masalah tersebut biasanya berupa situasi dunia nyata yang tidak langsung terlihat cara mengerjakannya. Nah, ciri soal pemecahan masalah matematis Bapak Ibu adalah ini, memerlukan langkah-langkah sistematis ya, memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan mengecek kembali. Nah, fokusnya Bapak Ibu pada situasi tidak rutin dan strategi penyelesaian. Ini contoh soalnya Bapak Ibu. Ibu membeli 3 kg telur dengan harga 24.000 per kilogram. Jika ibu membayar dengan selembar uang Rp100.000, berapa uang kembalian yang diterima ibu? Nah, seperti ini termasuk soal pemecahan masalah matematis. Cara Bapak Ibu lebih memahami ya. Kemudian soal koneksi matematis itu seperti apa? Soal koneksi matematis itu mengukur kemampuan siswa untuk menghubungkan satu topik matematika dengan topik lainnya, atau menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari dan ilmu lain. Nah, fokusnya Bapak Ibu pada hubungan antar konsep atau dunia nyata. Ini saya sajikan contoh soalnya ya Bapak Ibu. Satu lantai berukuran 10 meter kali 5 meter akan ditutupi ubin persegi berukuran 50 cm kali 50 cm. Jika harga satu ubin adalah Rp20.000, berapa biaya total yang diperlukan? Hubungkan konsep luas lantai dengan konsep biaya total. Nah, tujuan soal koneksi matematis Bapak Ibu adalah mengaitkan konsep geometri, dalam hal ini adalah luas, konversi satuan dari meter ke sentimeter, dan aritmetika sosial, yaitu harga atau biaya. Soal-soal seperti itu termasuk soal koneksi matematis ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu lebih jelas dengan pemahaman ini. Nah, Bapak Ibu saya ajak untuk mengetahui hal ini. Pengetahuan matematika Bapak Ibu itu diukur melalui apa? Nah, melalui permasalahan dalam konteks matematika dan permasalahan dalam konteks keseharian yang dapat meliputi kejadian atau situasi di lingkup personal, keluarga, atau lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu latihlah anak-anak untuk terbiasa menyelesaikan masalah yang meliputi kejadian atau situasi di lingkup personal, keluarga, atau lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu sebagai guru jangan kaget ketika menjumpai soal-soal TKA itu soalnya panjang-panjang ya Bapak Ibu. Nah, kemampuan matematis ya, itu diukur pada 3 level ya Bapak Ibu. Level yang pertama itu adalah pengetahuan dan pemahaman atau knowing and understanding. Kemudian yang kedua adalah aplikasi atau applying, dan yang ketiga penalaran atau reasoning Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu wajib tahu bahwa setiap level kognitif itu mencakup beberapa proses berpikir. Nah, proses berpikirnya seperti apa itu Bapak Ibu, ini kita pahami ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk melihat proses berpikir masing-masing level. Untuk level yang pertama atau level kognitif, pengetahuan dan pemahaman atau knowing and understanding, proses berpikirnya adalah menghitung, kemudian memahami informasi, mengelompokkan dan mengidentifikasi. Nah, deskripsi proses berpikir untuk menghitung ini adalah melakukan perhitungan berdasarkan prosedur yang mencakup operasi hitung aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, dan kombinasinya ya Bapak Ibu. Oleh karenanya siapkan baik-baik Bapak Ibu ya di kelas ya, harus menciptakan ya proses berpikir menghitung Bapak Ibu, karena ini sudah tertulis di dalam salinan perkaban, nomornya nomor 047/AN tahun 2025, seperti yang sudah ada di barcode tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, proses berpikir yang kedua pada level
pertama ini Bapak Ibu, yaitu pengetahuan dan pemahaman, adalah memahami informasi. Deskripsinya ini Bapak Ibu, memahami informasi dari grafik, fungsi, tabel, diagram, infografis atau bentuk visual. Nah, jelasnya begini Bapak Ibu, latih murid untuk bisa memahami informasi yang didapat, misal ya dari infografis atau diagram ya atau tabel ya, untuk bisa memahami informasi tersebut, kemudian menyimpulkan ya, bisa mencari jumlah, selisih dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian proses berpikir yang ketiga pada level pengetahuan dan pemahaman adalah mengelompokkan. Deskripsi proses berpikir mengelompokkan ini Bapak Ibu, mengelompokkan objek berdasarkan fakta, konsep dan prinsip matematika dalam cakupan sub-elemen ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya proses berpikir yang keempat pada level pengetahuan dan pemahaman adalah mengidentifikasi. Deskripsi proses berpikirnya Bapak Ibu adalah melakukan identifikasi terhadap objek menggunakan konsep, fakta, dan matematika berisi dalam cakupan sub-elemen ya, cakupan sub-elemen ya Bapak Ibu. Ini proses berpikir yang wajib Bapak Ibu hadirkan di kelas. Kalau Bapak Ibu sudah menghadirkan atau mengajak anak untuk melakukan proses berpikir di kelas, nah diharapkan anak-anak tersebut pede ya, percaya diri ketika menghadapi berbagai bentuk soal TKA ya Bapak Ibu. Anak tidak kaget lagi ya Bapak Ibu. Nah, level yang kedua adalah level kognitif aplikasi atau applying. Ini ya meliputi 3 proses berpikir yang Bapak Ibu wajib ciptakan di kelas. Apa itu? Yang pertama adalah proses berpikir memodelkan. Deskripsinya begini Bapak Ibu, memodelkan permasalahan kontekstual terkait cakupan sub-elemen ke dalam kalimat matematika. Nah, ini Bapak Ibu terjemahkan sendiri tentang memodelkan permasalahan kontekstual terkait cakupan sub-elemen ke dalam kalimat matematika. Misalnya ada kereta ya dari stasiun A menuju ke stasiun B. Dari stasiun A itu sudah diketahui banyak gerbongnya. Kemudian di setiap gerbong itu sudah ada jumlah atau banyaknya penumpang. Kemudian di stasiun B itu ada penumpang yang naik dan ada yang turun dari berbagai gerbong tersebut. Nah, dari hal semacam ini anak-anak mestinya harus bisa membuat kalimat matematika dikurangi, ditambah atau dikali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, proses berpikir yang kedua adalah mengaplikasikan. Deskripsinya adalah mengaplikasikan rumus matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan konsep dan prosedur matematis yang familiar dan rutin Bapak Ibu. Kemudian yang proses berpikir yang ketiga adalah menginterpretasikan. Deskripsinya adalah menjelaskan makna dari berbagai situasi, kejadian, pernyataan, representasi atau masalah matematis ya ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjut level ketiga atau level penalaran atau reasoning ya Bapak Ibu. Proses berpikir yang diharapkan adalah ini Bapak Ibu, menganalisis, memecahkan masalah, mengevaluasi dan menyimpulkan. Deskripsi dari proses berpikir menganalisis ini Bapak Ibu, menentukan, menjelaskan, dan menggunakan hubungan beberapa konsep, fakta, prinsip, atau prosedur matematika dalam cakupan sub-elemen. Kemudian proses berpikir memecahkan masalah, deskripsinya adalah mengaitkan beberapa konsep, fakta, prinsip, prosedur, dan representasi matematika cakupan dalam sub-elemen untuk menyelesaikan permasalahan dalam situasi baru atau konteks yang tidak rutin. Nampaknya ini sudah saya jelaskan di depan ya Bapak Ibu. Kemudian proses berpikir yang ketiga adalah mengevaluasi. Nah, deskripsinya adalah mengevaluasi alternatif strategi dan solusi dari suatu pemecahan masalah. Kemudian yang proses berpikir yang keempat dari level penalaran adalah menyimpulkan, menarik
yang menarik kesimpulan, ya ini maksudnya yang valid dari informasi, data atau bukti yang diberikan menggunakan konsep, fakta, prinsip, prosedur dan matematika dalam cakupan subelemen. Ini Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada sesi ini Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk untuk mengikuti simulasi dan pembahasan soal TKA matematika. Seperti apakah? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk mempelajari simulasi dan pembahasan soal TKA matematika, ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyegarkan kembali ingatan kita tentang soal HOTS ya. Soal HOTS itu merupakan Higher Order Thinking Skill, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu. Baik, nah ciri-ciri soal HOTS itu apa Bapak Ibu? Ciri-cirinya yang pertama adalah berbasis masalah kontekstual. Nah, soal HOTS itu biasanya menggunakan situasi dunia nyata, baik berupa cerita, ya data maupun grafik, agar bisa menghubungkan teori dengan kenyataan. Ciri yang kedua, tidak rutin ya. Soal HOTS itu tidak bisa langsung dijawab hanya dengan memasukkan angka ke dalam rumus. Nah, murid harus berpikir apa dulu yang harus dicari ya Bapak Ibu ya. Baik, yang ketiga cirinya adalah stimulus yang menarik. Soal HOTS itu seringkali diawali dengan tabel, gambar, berita atau cuplikan teks sebagai bahan analisis. Ciri yang keempat adalah multi langkah. Maksudnya soal HOTS itu memerlukan beberapa tahapan berpikir untuk sampai ke jawaban akhir ya Bapak Ibu. Nah, contoh soal TKA matematika dan pembahasannya beberapa diantaranya ini ya Bapak Ibu. Nah, saya mulai dengan contoh soal TKA elemen bilangan. Nanti setiap elemen sudah saya buatkan slide-nya Bapak Ibu. Mari kita simak. Ini adalah kisi-kisi ya Bapak Ibu. Kisi-kisinya seperti ini. Ini yang kolom sebelah kiri Bapak Ibu. Ada kolom nomor soal ya, terdiri di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris ya Bapak Ibu. Kolom yang sebelah kiri ada 6 baris. Baris yang pertama bertuliskan nomor soal. Kemudian baris kedua adalah elemen atau materi. Yang ketiga adalah subelemen atau submateri. Kemudian baris berikutnya adalah kompetensi. Berikutnya adalah level kognitif dan bentuk soal. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh nomor soal 1, elemennya adalah bilangan, kemudian sub elemennya atau sub materinya adalah bilangan rasional. Kompetensinya memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Bapak Ibu, ini ya yang saya bacakan ini adalah dari salinan perkaban nomornya 047 garis miring H garis AN garis miring 2025 yang tadi sudah Bapak Ibu scan ya Bapak Ibu. Kalimat yang ini dan kalimat yang saya baca ini adalah kompetensi yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Kompetensinya kan sama kalimatnya, memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait subelemen kan Bapak Ibu tadi ya di depan ya. Nah, ini subelemennya pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Ini adalah salah satu subelemennya dari beberapa elemen yang saya jelaskan di depan ya Bapak Ibu. Kemudian level kognitifnya tadi ada 3 kan Bapak Ibu. Ini level kognitif yang pertama ya Bapak Ibu ya, yaitu pengetahuan dan pemahaman atau knowing and understanding. Bentuk soalnya ini adalah pilihan ganda. Bentuk soalnya tadi kan kita belajar ada 3 ya Bapak Ibu. Tapi di sini di soal nomor 1, contoh soal nomor 1 ini adalah pilihan ganda Bapak Ibu. Baik, ini ada soalnya ya Bapak Ibu. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada gambar seperti ini ya. Nah, sebelumnya saya tanya Bapak Ibu, mengapa ini kok dengan gambar? Nah, ini Bapak Ibu wajib tahu ya, kok tidak langsung dengan angka.
Nah, ini penting Bapak Ibu, sebagai guru harus paham. Ini ya terjadi, soal tadi terjadi itu memenuhi ini Bapak Ibu, memenuhi kompetensi. Saya bacakan: memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Ini Bapak Ibu ya, dalam rangka memenuhi kisi-kisi gitu. Maka soalnya tadi dalam bentuk gambar ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya membaca gambar pecahan dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu. Tapi saya berpesan kepada Bapak Ibu, bekali murid-murid Bapak Ibu untuk terbiasa membaca pecahan dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu. Gambarnya seperti itu. Yang sebelah kiri ini ada 3 bagian, yang 2 bagian diberi warna kuning ya. Berapa itu membacanya? Kemudian yang gambar sebelah kanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bagian, yang 4 bagian diberi warna kuning. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ya. Nah, soalnya ini, pokok soalnya ini Bapak Ibu, 2/3 senilai dengan titik-titik ya. 2/3 itu diwakili gambar yang sebelah kiri kan Bu, Pak ya. Nah ini ya yang wajib dibaca ya, dibaca oleh siswa ya Bapak Ibu. Berapa itu? Nah, berapa itu jawabannya? Nanti silakan Bapak Ibu ketik ya di kolom komentar ya Bapak Ibu, sambil refresh ya ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh soal berikutnya ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh soal 2-4. Contoh ini Bapak Ibu ya. Contoh soal 2-4. Elemen atau materinya adalah bilangan. Kemudian subelemennya adalah bilangan rasional. Kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. Coba kita lihat Bapak Ibu, kalimatnya sama ya Bapak Ibu. Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait subelemen ya, yang kita bahas tadi di depan. Subelemennya ini yaitu perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. Nah, level kognitifnya untuk soal nomor 2-4 itu penalaran semuanya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat bentuk soal yang soal 2 itu bilangan ganda, soal 3 itu bilangan ganda kompleks MCME, kemudian soal yang keempat bilangan ganda kompleks kategori ya Bapak Ibu. Nah, seperti apakah soalnya? Kita lihat. Ini Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Bacalah stimulus teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 2-4. Ibu membeli semangka, pepaya, durian, dan nanas. Semangka beratnya 3,5 kg. Pepaya beratnya 1,5 kg lebih ringan dari semangka. Durian beratnya 1,5/5 kg. Nanas beratnya 2,5/8 kg. Itu adalah stimulus ya Bapak Ibu. Stimulus ini untuk menjawab soal nomor 2-4 Bapak Ibu. Nah, ini adalah soal nomor 2. Di antara semangka, pepaya, durian, dan nanas, buah yang paling berat yang dibeli ibu adalah A. Semangka, B. Pepaya, C. Durian, D. Nanas. Apa ya Bapak Ibu? Yang paling berat? Apa ya kira-kira ya? Baik, sudah apa itu? Dikat nanti. Baik, sudah saya buatkan kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu di kelas juga biasakan untuk membuat kunci jawaban. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan soal,
Jadi jangan langsung lepas anak-anak ya, anak-anak harus dibimbing ya. Bapak Ibu perlu membuat buku jawaban dalam rangka membimbing anak untuk mencapai pada pemahaman. Nah, kita tulis seperti ini Bapak Ibu ya. Berat semangkanya kan 3,5 kilogram ya Bapak Ibu, itu dari stimulus tadi. Berat pepayanya itu 1,5 kilogram, lebih ringan dari semangka. Hati-hati Bapak Ibu terhadap kalimat seperti ini, kadang-kadang menjerumuskan anak. Anak kadang-kadang berpikiran bahwa berat pepayanya itu 1,5 kilogram, padahal masih ada tambahnya, lebih ringan dari semangka. Itu artinya ya, semangka itu kan 3,5 kilogram ya Bapak Ibu, dikurangi 1,5, kan itu maksudnya. Nah, 3,5 kilogram atau 3/1/2 itu dikurangi 1/1/2 seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ubah ini pecahan campuran ya, kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara ini dikalikan ya, 2 kali 3 kan 6, 6 ditambah 1 7 menjadi pembilang di sini. Penyebutnya tetap 2 ya Bapak Ibu ya. Kemudian 1/1/2 itu diubah menjadi pecahan biasa, 2 kali 1 2 ya, 2 ditambah 1 3. Nah, jadi pembilang di sini penyebutnya tetap sama. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal mengurangkan pembilang yang 7 ini dikurangi pembilang 3, jadi 4. 4/2 itu nama lainnya adalah 2. 4/2 itu sama dengan 4 dibagi 2, sama dengan 2 kan Bapak Ibu. Nah, kita tahu ya, berat ya durian ya, berat durian itu sama dengan 1/5/5. 1/5/5 pecahan campuran ini diubah Bapak Ibu, diubah menjadi pecahan biasa, 5 kali 1 5 ya, kemudian ditambah 5 kan 10 Bapak Ibu ya, 10 menjadi pembilang di sini, penyebutnya tetap 5. 10/5 itu artinya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dari sini kita tahu bahwa berat pepaya ya, berat pepaya ini Bapak Ibu ya, itu sama dengan berat durian ya. Ditulis di sini Bapak Ibu 2 kilo ya, sama-sama 2 kilogram. Sekarang berat nanas adalah 2/5/8. Nah, setelah kita tahu ya Bapak Ibu, kita bisa membandingkan ya berat masing-masing buah itu. Kita tahu semangka ya, kita lihat semangka itu 3/1/2 itu paling berat ya Bapak Ibu. Nah, saya tulis di sini. Kemudian yang di bawah 3,5 itu adalah nanas ya, nanasnya itu kan 2/5/8 ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bawah nanas ya, di bawah nanas beratnya itu adalah pepaya. Kita ketahui pepaya itu beratnya sama dengan durian. Jadi yang paling berat adalah semangka ya Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, itu tadi ya penjelasan atau pembahasan tentang soal yang kedua. Soal yang berikutnya ya Bapak Ibu, soal nomor 3 ini dalam contoh kisi-kisi adalah soal nomor 3. Seberapa berat buah-buah yang dibeli ibu? Nah, berilah tanda centang pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Bapak Ibu, di depan kita sudah belajar ada 3 bentuk soal TKA. Nah, ini yang ada di layar ini Bapak Ibu, inilah contoh soal yang bentuknya disebut MCMA tadi, multiple choice multiple answer. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini adalah kotak ya yang ada di depan pilihan jawaban ini ya Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan bentuk soal pilihan ganda kompleks MCMA ya Bapak Ibu. Nah, untuk SD itu anak-anak wajib menemukan 2 jawaban ya, menemukan 2 jawaban benar. Nah, ini sudah saya berikan contoh jawabannya berdasarkan berdasarkan penghitungan ini tadi Bapak Ibu ya. Kita tahu semangka itu paling berat, kemudian diikuti nanas dan diikuti pepaya dan durian. Setelah mengetahui ini, maka kita bisa mengurutkan ya Bapak Ibu untuk bisa menjawab ini. Nah,
Ini, seberapa berat buah-buah yang dibeli ibu? Berilah tanda centang pada setiap pilihan jawaban benar. Murid-murid wajib menjawab 2 ya Bapak Ibu. Diingatkan jangan sampai keliru. Jawaban benar lebih dari 1 kalimat seperti itu. Pepaya lebih berat dibanding semangka. Kita lihat penjelasan tadi. Pepaya lebih berat dari semangka. Salah ya Bapak Ibu ya. Semangka itu paling berat kok. Nah, berat pepaya dan durian sama. Apakah benar pepaya dan durian sama beratnya? Pepaya dan durian sama beratnya. Ya, sama. Yaitu 2 kg ya Bapak Ibu. Kemudian nanas lebih berat dari durian. Kita lihat nanas lebih berat dari durian. Durian itu kan sama dengan pepaya. Benar ya Bapak Ibu. Maka anak-anak diarahkan untuk bisa mencentang kalau memang besok menyentang atau mengklik bulatan. Saya kurang tahu nanti bentuknya seperti apa yang diklik itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk melihat ya contoh soal TKA, elemennya geometri dan pengukuran ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Contoh soal ini nomornya 24, kisi-kisinya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, elemennya adalah geometri dan pengukuran ya. Kemudian sub elemennya pengukuran, kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait besar sudut. Saya ingatkan lagi, kalimatnya kan sama ya Bapak Ibu. Kalimatnya sama, yang membedakan di sini untuk menyelesaikan sub elemen kan begitu Bapak Ibu. Nah, sub elemennya adalah ini permasalahan terkait besar sudut. Level kognitif untuk soal nomor 24 adalah penalaran. Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks kategori. Seperti apakah? Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Baik, kita cermati ya Bapak Ibu. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis ya, STU, kemudian ini R, P ya. Kita lihat ini adalah sudut STR atau sudut RTS. Nah, besarannya sudah diketahui 65 derajat. Kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu, ini sudut TRQ atau QRT atau sudut R Y. Ya, Y ini belum diketahui ya Bapak Ibu, atau sudut Y belum diketahui Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah sudut PQU atau sudut UQP. Nah, besarnya sudah diketahui yaitu 78 derajat. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu, sudut TUQ atau sudut QUT atau sudut U besarnya 50 derajat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat soalnya akan seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, berdasarkan pemahamanmu tentang sudut pada bangun datar di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini dengan cara memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Bapak Ibu, ini yang saya tunjuk ini adalah contoh soal, bentuknya pilihan ganda kompleks model kategori. Anak-anak kelas 5 itu sudah memahami ya Bapak Ibu, karena mereka sudah mengikuti asesmen kompetensi minimum baik literasi maupun numerasi, di mana ini adalah salah satu bentuk soalnya. Nah, pernyataan yang pertama Bapak Ibu, sudut RQU sama dengan 102 derajat. Anak-anak diarahkan untuk memberikan pilihan atau memberikan respon. Apakah pernyataan itu benar ataukah salah? Jika benar, maka anak-anak diarahkan untuk mengklik tanda centang atau bulatan di sini ya Bapak Ibu. Jika pernyataan ini salah, anak-anak wajib mencentang atau mengklik bulatan di sini. Nah, nanti centang atau bulatan saya kurang tahu ya Bapak Ibu.
Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian pernyataan yang kedua, sudut RTU sama dengan 102 derajat. Sama ya. Anak-anak diharapkan untuk bisa memberikan responnya, apakah pernyataan itu benar atau salah. Begitu juga untuk pernyataan yang ketiga, sudut RTU sama dengan 115 derajat. Apakah pernyataan ini benar? Jika benar, maka anak-anak mengklik di sini. Jika salah, mengklik di sini ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Terkait dengan sudut ya Bapak Ibu, ini sudah saya buatkan slide. Bapak Ibu wajib memberikan keterampilan atau kemampuan prasyarat, atau bisa dikatakan dengan memberikan materi prasyarat. Materi prasyarat itu materi yang wajib diberikan sebelum menjawab suatu soal, atau materi prasyarat itu digunakan untuk mempermudah menjawab soal berikutnya yang ada kaitannya dengan nanti yang ada kaitannya dengan materi yang dipelajari itu. Dalam hal ini adalah tentang sudut ya Bapak Ibu. Ajarkan kepada para murid Bapak Ibu tentang sudut pada garis lurus ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ajarkan kepada para siswa seperti ini ya. Ini ada garis ABC, ini ada garis ke sana ya Bapak Ibu ya. Ini sudut A, ini sudut B. Di bagian bawah ini saya tuliskan ya inti ya dari materi ini, bahwa pada gambar di atas ya, ABC adalah garis lurus ini kan Bapak Ibu, di mana sudut A yang ini ya Bapak Ibu ditambah sudut B yang ini ya, sudut A ini kemudian sudut B ini itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini berikan kepada para siswa ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak sudah diberikan konsep ini, maka berapapun besar sudutnya bisa ditemukan ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu pesan saya, jadi untuk bisa menyelesaikan soal terkait sudut ya, berikan materi ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya berikan kuncinya ya. Kunci jawabannya adalah pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, dan pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan pertama benar, sudut RQU itu ditambah 78 derajat itu sama dengan 180. Nah, kita lihat soalnya ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih paham. Sudut RQU, sudut RQU. Nah, kita lihat Bapak Ibu, sudut RQU Bapak Ibu. Sudut RQU kan ini ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu. Nah, di situ diketahui sudut di seberangnya ini sudah diketahui, yaitu 78 derajat. Anak-anak kan sudah diberi pemahaman Bapak Ibu pada sudut lurus, pada garis lurus ini Bapak Ibu itu besarnya 180 derajat. Maka untuk mengetahui sudut di sini ya, dengan cara menguranginya, 180 derajat dikurangi 78, dikurangi sudut ini ya Bapak Ibu, maka sampai ini sampailah kepada jawaban yang benar, yaitu sudut RQU sama dengan 180 derajat dikurangi 78 derajat sama dengan 102 derajat. Nah, pernyataan yang kedua salah ya. Pernyataan yang kedua itu salah. Mengapa? Sudut RTU itu kan jika ditambahkan dengan 65 itu sama dengan 180. Ini yang benar Bapak Ibu. Tetapi di dalam soal itu sudut RTU sama dengan 180 dikurangi 65 itu kan 115 ya Pak, bukan, astagfirullah, ganti. Kemudian pernyataan kedua salah ya, sudut RTU ya, kita lihat sudut RTU, kita lihat dulu ya Bapak Ibu, sama dengan 102. Sudut
RTU sama dengan 102. Nah, caranya adalah ya 180 dikurangi 65 ya Bapak Ibu. Dikurangi 65. Ketemunya kan berapa itu? 180 dikurangi 5 sama dengan 115. Tapi pernyataannya tadi 102, maka pernyataan yang kedua salah. Kemudian sudut RTU sama dengan 115. Nah, ini jawabannya yang benar ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Semoga Bapak Ibu tambah paham ya, tambah paham tentang sudut ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya tunjukkan contoh soal elemen geometri dan pengukuran ya Bapak Ibu. Kompetensinya ini kalimatnya kan sama, memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling ya, dan luas bangun datar. Nah, level kognitifnya penalaran, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kita lihat soalnya seperti apa. Nih Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, silakan Bapak Ibu simak ya, gambarnya seperti ini. Dari sini ke sini adalah 25 cm. Kemudian dari paling bawah sampai paling atas ini berapa Bapak Ibu? 14. Dari sini ke sini berapa itu? Ikuti ya panjang yang di seberang sana, berarti 8. Kemudian sini ke sini 4 cm. Lihat ini ya. Kemudian dari sini ke sini lihat yang seberangnya sana 4. Kemudian ini sudah diketahui 4 cm. Kemudian yang di sini belum diketahui. Bapak Ibu jangan kecil hati untuk membimbing anak. Caranya adalah dengan mengurangi 25 cm dikurangi yang ini sudah jelas satuannya. Ini 4 cm, ini 4 cm, tambahkan ya Bapak Ibu. Ini digunakan untuk mengurangi 25, maka nanti sisanya menjadi panjang di sini. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar ya dengan soal semacam ini. Nah, ini keliling bangun datar gabungan di atas adalah berapa? A, B, C, D Bapak Ibu. Soalnya semacam itu Bapak Ibu. Nah, kunci jawabannya ini sudah saya buatkan Bapak Ibu dalam menjelaskan pada para murid. Bapak Ibu harus membuat bantuan ya. Bantuan yang saya maksud adalah ini diberi nama ya Bapak Ibu. Ini titik A, ini titik B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memudahkan menghitung saja. Prinsip kelilingnya itu kan cakupan ya paling luar ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, A, B itu berapa? Kemudian ditambah BC ya, ini Bapak Ibu sudah saya tuliskan di sini, ditambah CD, ditambah DE, ditambah EF, ditambah FG, ditambah GH, ditambah HI, ditambah IJ, ditambah JK, ditambah KL, ditambah LA. Kembali ke LA ya Bapak Ibu, kan sudah ada satuannya Bapak Ibu ya. Yang belum ya tadi tugas Bapak Ibu untuk mengajak para siswa untuk menghitungnya ya. Ketemunya 78 cm ya. Nah, ini contoh lain ya Bapak Ibu. Contoh soal geometri dan pengukuran. Elemen geometri dan pengukuran. Sub elemennya adalah objek geometri. Kompetensinya ini Bapak Ibu. Kalimatnya yang ini sama ya Bapak Ibu. Yang berbeda di sini. Terkait ini. Terkait konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial bagian depan, atas, dan samping ya Bapak Ibu. Level kognitifnya penalaran. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kita lihat soalnya. Saya bacakan ya Bapak Ibu soalnya. Mae sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Mae bermain, Mae melempar dadunya.
Berikut adalah dadu hasil lemparan mae. Kita lihat ya Bapak Ibu. Bagian atas ini ada 4 bulatan ya Bapak Ibu. Dan samping kiri ini ya, kiri kalau kita berada di sini ya Bapak Ibu ya. Ini kan kiri. Kalau kita berada di sini, ini kiri 1. Kalau kita berhadapan di sini ya, maka ini mukanya ya. Itu 2, atau Bapak Ibu bila berada di ini lurus dengan bulatan 1 ini, maka ini di sebelah kanan. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya maksud ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soalnya ini Bapak Ibu. Pada dadu tersebut banyak titik yang ada di sisi bawah adalah titik-titik. Saya ulangi, pada dadu tersebut banyak titik yang ada di sisi bawah. Nah, berapa Bapak Ibu? Apa? Nah, kunci jawabannya B. Mengapa B? Kita lihat ya. Pada dadu tersebut banyak titik yang ada di sisi bawah. Sisi bawah Bapak Ibu berarti di seberang sana ya. Ya, di sini ya Bapak Ibu yang tidak kelihatan. Itu kok 2. Maaf. Ulangi. Sisi bawah itu berarti di bawah sini ya Bapak Ibu ya. Nah, bagian atas itu kan 4. Nah, caranya begini Bapak Ibu, ajarkan kepada para siswa untuk berpikir cepat. Ini termasuk salah satu trik bahwa muka dadu yang berlawanan itu selalu berjumlah 7 ya Bapak Ibu. Ingat, muka dadu yang berlawanan atau berpasangan itu misal atas dan bawah ya kan, itu harus 7. Nah, saya beri contoh. Jika yang atas itu 4, agar menjadi 7 maka ditambah 3. 3 pasti di bawah. Itu ya Bapak Ibu, kuncinya di situ. Nah, sekarang ayo kita main. Yang ini katakanlah yang sebelah kiri ya Bapak Ibu. Sebelah kiri itu 1. Yang sebelah kanan berapa? Berapa Bapak Ibu? Agar menjadi 7 maka ditambahkan 6. Lah yang 6, bulatan 6 itu pasti di sebelah kanan sana. Itu Bapak Ibu. Ayo sekarang yang ini misal ini Bapak Ibu di depan sini, maka ini bagian depan ya. Ini bagian depan Bapak Ibu itu kan 2. Untuk bisa menjadi 7 maka ya di bagian sana, di bagian belakang sana pasti 5. Karena apa? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Begitu ya Bapak Ibu. Ini adalah trik cepat ya Bapak. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Karena di atas itu 4, maka jelas di bagian bawah adalah 3 ya Bapak Ibu. Maka kuncinya adalah B. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini contoh soal yang lain. Elemen geometri dan pengukuran, subelemennya objek geometri. Kompetensinya ini masih terkait konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial. Level kognitifnya pengenalan, bentuk soalnya bilan ganda kompleks model kategori. Seperti apa soalnya? Saya bacakan ya Bapak Ibu. Nah, ini Yunus dan David bermain monopoli. Permainan monopoli membutuhkan beberapa peralatan utama, yaitu papan permainan, bidak pemain, dadu, kartu hak milik, kartu kesempatan, dan kartu dana umum, serta uang monopoli. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap 2 sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Yunus bermain, Yunus melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Yunus sebanyak 2 kali lemparan. Kita lihat ya, ini adalah dadu hasil lemparan Yunus. Lemparan pertama kita lihat ini ya Bapak Ibu, di bagian atas ini ada 5 ya. Kemudian lemparan kedua yang bagian atas 4 ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sudah siap-siap dengan jawaban karena sudah saya jelaskan di depan ya Bapak Ibu.
Nah, seperti apa pertanyaannya? Kita lihat Bapak Ibu. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang lemparan dadu Yunus. Nah, pernyataan yang pertama. Banyak titik yang ada di sisi bawah dadu pada lemparan pertama adalah 2. Saya ulangi. Banyak titik yang ada di sisi bawah dadu pada lemparan pertama adalah 2. Kita lihat lemparan pertama apakah 2? Nah, sesuai dengan penjelasan saya tadi, maka betul ya kan. Ini 5 supaya menjadi 7, maka di bagian bawah harus ada 2 bulatan. Baik, gitu ya Bapak Ibu. Terus ini benar. Pernyataan yang kedua, banyak titik yang ada di sisi bawah dadu pada lemparan kedua adalah 3. Saya ulangi. Banyak titik yang ada di sisi bawah dadu pada lemparan kedua adalah 3. Kita lihat pada lemparan yang kedua itu 3 di sini. Ya, katanya begitu. Padahal di sini ada 4. Agar menjadi 7, maka di bawah masih ada 3. Berarti lemparan kedua bagian bawahnya ini 3. Betul ya Bapak Ibu? Kita lihat sekarang banyak titik yang ada di sisi bawah dadu pada lemparan kedua adalah 5. Saya ulangi. Banyak titik yang ada di sisi bawah dadu pada lemparan kedua adalah 5. Kita lihat apakah betul? Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat. Tadi pernyataan yang ketiga itu katanya di sini ada 5 ya Bapak Ibu di bawah ya. Maka salah. Mengapa? Karena di sini sudah ada 4, harusnya di bawah itu ada 3 agar menjadi 7. Karena tadi disebutkan 5, maka pernyataan yang ini yang ketiga adalah salah. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk melihat contoh soal TKA elemen data ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kisi-kisinya seperti ini. Elemennya data, subelemennya penyajian dan penggunaan data. Kompetensinya hampir sama ya Bapak Ibu, yang berbeda di sini terkait pengambilan informasi dan penggunaan data. Kalimat yang ini sama ya Bapak Ibu ya. Memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal ini. Pengambilan informasi dan penggunaan data. Contoh soal ini nomornya 30, soal nomor 30 levelnya penalaran, bentuk soalnya pilihan ganda. Kita lihat soalnya seperti apa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, Pak Danu setiap hari bekerja sebagai nelayan. Suatu hari ia ingin melaut untuk mencari ikan. Namun ia melihat perakiraan cuaca menunjukkan akan terjadi badai dan gelombang tinggi. Apa keputusan terbaik yang harus diambil Pak Danu tersebut? Sudah ada pilihannya Bapak Ibu, A, B, C, D. Yang A, melaut sebentar saja lalu kembali. Kiranya pilihan ini tidak tepat ya Bapak Ibu, karena di laut terjadi badai dan gelombang tinggi itu menurut perakiraan cuaca. Maka melaut sebentar saja lalu kembali itu juga termasuk salah satu tindakan yang konyol ya Pak. Bisa dimungkinkan ketika sampai di laut meskipun sebentar itu terjadi ombak ya, terjadi badai gelombang tinggi dan bisa menyeret Pak Danu ya. Ini dihindari. Kemudian yang B, mengajak teman lebih banyak untuk menemani melaut. Kalau Pak Danu ini mengajak temannya sama saja mengajak bunuh diri ya anak-anak ya. Kemudian yang C, menunda keberangkatan sampai cuaca membaik demi keselamatan. Nah ini yang dipilih ya Bapak Ibu ya. Ini mengajarkan siswa untuk apa ini? Untuk berbuat apa seharusnya ya terkait dengan data ya Bapak Ibu, dengan pengambilan informasi dan penggunaan data. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk bisa mengambil informasi ini kan dari BMKG ya Pak Ibu. Kemudian penggunaan datanya itu dalam rangka ini untuk keselamatan ya, untuk keselamatan. Kemudian pilihan yang D, tetap melaut agar mendapatkan banyak ikan. Iya, kalau selamat. Kalau terkena gelombang laut yang tinggi, jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Bapak Ibu, meninggal dunia. Bapak Ibu,
tentunya butuh contoh soal TKA yang lebih banyak ya Bapak Ibu. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu bisa menghubungi bagian pemasaran Erlangga ya Bapak Ibu, di kota-kota terdekat Bapak Ibu yang ada di Jogja, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Kutoarjo. Itu silakan menghubungi Bapak Muhammad Amin di nomor kontak ini. Bapak Ibu yang berada di wilayah Semarang, Demak, ya, Sayung, Meranggen, Karangawen, dan sekitarnya bisa menghubungi Mas Rizal dan Mas Toha, ya, nomor kontaknya ini. Kemudian Bapak Ibu yang berada di wilayah Kudus, Pati, Jepara, boleh berhubungan dengan Bapak Wahyu ya. Ini nomor-nomor yang boleh Bapak Ibu simpan. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan di atas Bapak Ibu, mari kita mengadakan refleksi ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, selama menyimak video ini mendapat pemahaman apa ya, kemudian apa perubahan mindset yang ada di Bapak Ibu, kemudian apa rencana Bapak Ibu di kelas ya. Baik, setidaknya Bapak Ibu melalui kegiatan ini ya Bapak Ibu nanti juga bisa menambah ya pemahaman apa itu yang harus Bapak Ibu pahami, hal baru ya yang saya bahas di sini Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu itu tahu ya bahwa TKA itu bukan hanya untuk finish line ya atau garis finish ya, melainkan alat diagnosis ya Bapak Ibu untuk melihat sejauh mana kedalaman pemahaman konsep siswa sesuai dengan level kognitif yang saya bahas tadi. Nah sekarang Bapak Ibu mestinya lebih memahami ya bagaimana stimulus yang berupa teks atau data berupa infografis itu menjadi kunci utama dalam menyusun soal yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Itu hal yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu ada pergeseran ya, mestinya ada pergeseran cara pandang yang saya harapkan ada di diri Bapak Ibu guru. Apa itu pergeserannya? Kalau dulu lebih fokus pada pemberian latihan soal ya Bapak Ibu, ya kan? Yang bersifat hafalan. Nah sekarang saya harapkan Bapak Ibu untuk menyadari pentingnya melatih logika berpikir anak dan analisis. Nah Bapak Ibu mestinya tahu ternyata memberikan soal HOTS ya itu bukan berarti membuat soal yang sulit atau menjebak, melainkan soal yang memicu siswa untuk mengolah informasi. Lah disinilah pentingnya Bapak Ibu memberikan bekal kepada para siswa untuk mengolah informasi sejak kecil sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif di masa depan ya Bapak Ibu. Nah berikutnya mestinya Bapak Ibu punya rencana ya di kelas. Nah paling tidak Bapak Ibu saya harapkan untuk memperbaiki instrumen penilaian harian di kelas 6 agar lebih selaras dengan kisi-kisi dengan kerangka TKA yang baru saja kita bedah ini ya Bapak Ibu, yang ada di salinan perkaban nomor 047/H/N 2025. Kemudian mestinya Bapak Ibu juga mempunyai rencana untuk membiasakan para murid, para siswa untuk berhadapan dengan beragam bentuk stimulus, bisa infografis, tabel, dan teks narasi sebelum masuk ke pertanyaan inti ya Bapak Ibu, pertanyaan inti. Nah ini penting Bapak Ibu. Kemudian juga saya harapkan Bapak Ibu memiliki rencana untuk memberikan penjelasan ya kepada para siswa, bukan hanya
mana jawaban yang benar, tetapi mengapa jawaban tersebut benar secara logika. Nah, itu rencana yang saya harapkan Bapak Ibu lakukan di kelas ya Bapak Ibu. Baik, ini poin-poin ya, poin-poin penting atau poin-poin kunci TKA matematika ya Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu pahami. Yang pertama, poin yang pertama adalah saya harapkan Bapak Ibu mengurangi soal yang bersifat hafalan rumus. Nah, perbanyak soal yang meminta siswa itu berpikir mengapa dan bagaimana cara mendapatkan jawaban tersebut. Tolong ini diciptakan di kelas ya Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu saya harapkan untuk menyajikan soal dengan stimulus teks atau gambar yang panjang agar siswa terbiasa memfilter informasi yang relevan. Bapak Ibu mestinya paham ya, di era sekarang itu, di era digital ya, di sosial media itu sudah merambah begitu maraknya. Kalau anak-anak didik kita tidak kita bekali dengan memberikan stimulus yang panjang-panjang, itu maka anak jadi ceroboh. Dengan memberikan stimulus yang panjang itu diharapkan anak-anak terbiasa memfilter, menyaring informasi yang dibutuhkan maupun informasi yang tidak dibutuhkan, sehingga anak-anak terhindar dari informasi yang sesat, menyesatkan, atau informasi yang hoax itu ya Bapak Ibu. Itulah pentingnya Bapak Ibu. Kemudian poin kunci TKA matematika berikutnya adalah saya harapkan Bapak Ibu memberikan bantuan. Nah, ini penting. Bantuan bertahap pada materi yang dianggap sulit. Nah, di sini saya berikan contoh kolom bangun ruang sebelum membiarkan siswa mengerjakan secara mandiri. Jadi jangan sampai Bapak Ibu memberikan tugas atau soal tanpa Bapak Ibu menjelaskan terlebih dahulu. Biru ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu anak-anak kita bekali materi ya. Kemudian sudah ada contoh soal dan pembahasannya, anak dilatih mandiri dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ketika anak mengalami kesulitan, Bapak Ibu wajib membantunya Bapak Ibu. Wajib mencarikan solusi, membimbing anak di mana letak ketidakbisaannya itu, dan Bapak Ibu membantu menjawab atau memberikan bantuan terhadap hal yang belum dikuasai anak itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dengan TKA Bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Fokus TKA Bahasa Indonesia itu adalah membaca ya Bapak Ibu. Mengapa membaca Bapak Ibu? Bapak Ibu wajib tahu mengapa, karena merupakan keterampilan yang menjadi fondasi untuk terus belajar dan bekerja pada era teknologi yang berubah dan berkembang sangat pesat Bapak Ibu. Nih yang TKA Bahasa Indonesia. Berikutnya muatan TKA Bahasa Indonesia itu ada dua jenis Bapak Ibu. Dua jenis teks yang digunakan di dalam TKA Bahasa Indonesia adalah yang pertama teks informasi, yaitu teks yang berisi fakta sederhana, dan teks fiksi atau teks rekaan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu wajib tahu karakteristik TKA Bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Karakteristik TKA Bahasa Indonesia ini ada tiga ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah karakteristik kosakata, yang kedua adalah karakteristik kalimat, yang ketiga adalah karakteristik wacana. Karakteristik kosakata itu terdiri atas kata dasar, kata berimbuhan, kata konkret, dominan, makna denotatif, makna konotatif, konteks terbatas. Artinya Bapak Ibu wajib membekali para siswa kelas 6 tentang kata dasar, kata berimbuhan, kata konkret, dominan, makna denotatif, makna konotatif, konteks terbatas. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah karakteristik kalimat. Nah, jumlah kata 3-7 per kalimat.
pola kalimat dasar SPOK. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Struktur bahasa tulis bercampur bahasa lisan terbatas. Ya, pahamkan anak-anak terkait dengan hal ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah karakteristik wacana. Kohesi pengacuan atau referensi, konjungsi antar paragraf, penambahan atau penjelasan, panjang teksnya 150 sampai 200 kata kecuali teks puisi. Di slide yang bagian depan nanti sudah saya buatkan contoh soalnya ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya, kompetensi yang diukur Bapak Ibu. Kompetensi yang diukur di dalam TKA Bahasa Indonesia yang pertama adalah pemahaman tekstual, yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang dikemukakan secara eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang dan menyajikan kembali informasi secara eksplisit dari teks. Kemudian yang kedua adalah pemahaman inferensial, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks. Dan yang ketiga, evaluasi dan apresiasi, yaitu kemampuan untuk membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Nah, ini saya berikan penjabaran ya, subkompetensinya Bapak Ibu. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pemahaman tekstual. Subkompetensinya ini mengidentifikasi penggunaan kosakata umum dan khusus dalam berbagai bidang. Ajarkan kosakata umum dan khusus ya Bapak Ibu. Kemudian subkompetensi berikutnya adalah mengidentifikasi objek berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Kemudian berikutnya menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Dan subkompetensi berikutnya adalah mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Pada slide berikutnya nanti akan saya buatkan contoh soalnya sehingga Bapak Ibu guru lebih memahami tentang hal ini ya Bapak Ibu. Kemudian kompetensi yang kedua adalah pemahaman inferensial. Subkompetensinya menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, amanah tokoh, peristiwa, dan atau nilai-nilai dalam teks. Terkait dengan subkompetensi ini di bagian depan nanti akan sudah saya buatkan slide soalnya Bapak Ibu. Menyimpulkan perubahan sederhana pada objek, karakter, dan atau latar dalam teks fiksi atau non-fiksi dan menjelaskan makna ungkapan yang digunakan dalam teks Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat contoh soal TKA Bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ini teks untuk soal nomor 1 sampai 3. Nih, mari kita simak baik-baik. Danau untuk semua. Di hutan ada suatu danau tempat semua binatang minum. Suatu pagi air danau menjadi kotor karena rino si badak berendam di dalamnya. Binatang-binatang lain jadi tidak bisa minum. Namun mereka takut menegur rino karena badannya besar dan bercula. Mereka diam seribu bahasa. Rino malah merasa bangga karena jadi pusat perhatian. Besoknya Rino masih berendam. Binatang-binatang makin kehausan. Aduh, bagaimana ini? Ujar Bani si kelinci. Hewan lain juga mulai gelisah. Binatang-binatang hutan pun berkumpul dan bermusyawarah. Si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si kancil. Setuju, semua binatang berteriak antusias. Ucil menemui Rino. Selamat siang, maaf mengganggu Tuan, ada kabar penting, kata Ucil dengan lembut. Rino segera bangun. Ia merasa tersanjung dengan ucapan Ucil. Kabar penting, cepat bicara, kata Rino. Hamba kasihan kepada Tuan. Badan besar berendam di danau kecil. Tidak pantas Tuan. Oh ya, ada makhluk yang menutup jalan air supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata kita. Dia makhluk gaib, lanjut Ucil. Rino mengerutkan dahinya.
Percayalah Tuan, bujuk Ucil. Rino segera berjalan menuju pohon nangka. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara itu, binatang yang lain bergantian datang untuk minum air danau. Rino selesai mengawasi pohon nangka. Ia kembali menuju danau. Sementara binatang lainnya sudah meninggalkan danau. Mereka sudah tidak haus lagi. Nah, ini adalah kisi-kisinya ya Bapak Ibu, kisi-kisi bahasa Indonesia ini. Nomor soalnya 1, kompetensinya pemahaman tekstual. Subkompetensinya mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Ya, seperti saya bacakan di depan. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, jenis soalnya adalah grup. Bapak Ibu, mari kita cermati. Ini adalah soalnya. Siapa yang memiliki usul untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Nah, dari bacaan yang panjang tadi, murid-murid diharapkan bisa menjawab ini Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak cermat, mestinya bisa menjawab dan jawabannya itu benar. Kalau anak-anak tidak mencermati stimulus, pasti jawabannya keliru. Karena apa? Karena stimulusnya itu memang sengaja dibuat panjang dengan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi, disampaikan saya di depan tadi, agar anak-anak terbiasa memfilter, kan begitu Bapak Ibu. Mana informasi yang penting, mana yang dicari itu nanti. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang perlu Bapak Ibu persiapkan terhadap TKA bahasa Indonesia. Nah, kuncinya D ya Bapak Ibu. Ini sesuai dengan hasil pencermatan atau analisis dari teks di depan. Nah, soal yang kedua Bapak Ibu. Kompetensi soal kedua ini adalah pemahaman inferensial. Subkompetensinya adalah menjelaskan makna ungkapan yang digunakan dalam teks. Bentuk soalnya pilihan ganda, jenis soalnya grup. Kita lihat Bapak Ibu. Mereka diam 1000 bahasa. Apa arti diam 1000 bahasa pada teks fabel tersebut? Nah, ada pilihannya A, B, C, D Bapak Ibu. Nah, anak-anak yang memperhatikan dengan benar, mestinya bisa menjawab ini dengan benar juga ya Bapak Ibu. Mencermati stimulus tadi. Maaf, ini BCD-nya double ya Bapak Ibu. Baik, saya harapkan Bapak Ibu membimbing siswa sehingga bisa menemukan jawaban. Jadi memang bahasa Indonesia seperti itu Bapak Ibu harus cermat ya, mencermati stimulusnya. Sekarang contoh soal yang ketiga adalah kompetensi evaluasi dan apresiasi. Subkompetensinya ini menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks model kategori, jenis soalnya grup Bapak Ibu. Ini soalnya. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Ucil pada cerita tersebut? Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Ya, ini Bapak Ibu soalnya, bentuknya adalah pilihan ganda kompleks model kategori ya Bapak Ibu. Pernyataan kita memberi ide cemerlang yang dapat dilakukan oleh teman-teman di kelas. Apakah ini sesuai dengan stimulus di depan ataukah tidak sesuai? Kemudian pernyataan berikutnya, Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-teman sekelas kepada dirinya. Nah, kalau anak-anak itu tidak membaca stimulus yang berupa teks tersebut dengan cermat, maka anak-anak tersebut jelas ya tidak bisa memberikan respon apakah pernyataan itu sesuai atau tidak sesuai. Jadi kuncinya adalah cermat ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, Nina bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Apakah sesuai dengan cerita tadi ataukah tidak sesuai ya Bapak Ibu. Nah, ini kunci jawabannya sudah saya buatkan tidak sesuai untuk pernyataan yang pertama, kemudian pernyataan yang kedua dan ketiga sesuai ya Bapak Ibu. Nah,
Ini adalah teks untuk soal nomor 4 sampai dengan 6. Hewan pemakan daun apa itu? Hewan biasa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanan mereka. Karnivora, hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivora adalah singa. Selanjutnya herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Sapi adalah contoh hewan herbivora. Terakhir hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan seperti beruang. Dari kelompok herbivora ada hewan yang hanya makan daun saja. Mereka disebut folivora. Hewan folivora hanya makan daun untuk hidup. Namun, daun itu susah untuk dicerna, apalagi kalau sudah tua. Kadang-kadang, daun juga mengandung zat yang bisa berbahaya. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus yang panjang agar makanan bisa diproses lebih lama. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri baik yang membantu mencerna daun. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Misalnya, panda yang makan daun bambu. Ada juga koala yang makan daun eukaliptus. Mereka tinggal di hutan dan sangat bergantung pada daun untuk makan. Karena itu, hutan tempat mereka tinggal harus dijaga supaya mereka bisa terus hidup. Sumber ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kisi-kisinya, Bapak Ibu. Kita lihat. Untuk soal nomor 4, kompetensinya pemahaman tekstual. Subkompetensinya adalah mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Bentuk soalnya pilihan ganda kumpulan MCME, jenis soalnya grup. Nah, ini soal nomor 4. Apa saja contoh hewan folivora berdasarkan informasi tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Ini Bapak Ibu, mana ini yang apa? Yang benar. Ingat, anak-anak harus menjawab 2 jawaban yang benar dan tinggalkan 1 jawaban yang salah, ya Bapak Ibu. Saya ulang lagi, jika anak-anak tidak memperhatikan stimulus, jelas anak-anak tidak akan bisa menemukan ini, ya Bapak Ibu. Itu pesan yang kita petik bahwa bahasa Indonesia itu ternyata sesulit matematika, ya. Matematika juga berpikir, bahasa Indonesia juga berpikir, ya Bapak Ibu. Nah, ini kunci jawabannya, pernyataan 2 dan pernyataan 3 itu yang benar, Bapak Ibu. Baik, ini adalah contoh soal yang berikutnya. Soalnya nomor 5, kompetensinya pemahaman tekstual. Subkompetensinya menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Bentuk soalnya pilihan ganda, jenis soalnya grup. Kita lihat seperti apa. Soal yang kelima ini, bagan mana yang sesuai untuk menggambarkan informasi pada teks tersebut? Nah, ini kita lihat bagannya seperti apa. Ini Bapak Ibu bagannya. A, pilihan A ini, ya Bapak Ibu. Bagannya 3 kelompok utama hewan folivora. Ya, ini ada panah ke bawah. Kemudian pengertian hewan folivora, maksudnya urut-urutan teksnya tadi, ya Bapak Ibu. Kemudian contoh hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. Ini urutannya pilihan A. Kemudian pilihan yang C, 3 kelompok hewan, 3 kelompok utama hewan. Kemudian contoh hewan folivora. Kemudian dijelaskan pengertian hewan folivora dan cara hewan folivora mencerna daun. Bagian berikutnya, bagian yang jawaban untuk B dan D, ya Bapak Ibu. 3 kelompok utama hewan folivora. Ya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan contoh hewan folivora.
dilanjutkan dengan penjelasan pengertian hewan folivora dan cara hewan folivora mencerna daun. Kemudian bagian D, penjelasan tentang 3 kelompok utama hewan, dilanjutkan pengertian hewan folivora, cara hewan folivora mencerna daun, dan contoh hewan folivora. Jadi anak-anak diminta untuk memilih bagian yang sesuai dengan urutan cerita tadi, Bapak Ibu. Ini kunci jawabannya D ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ini contoh soal yang ke-6. Kompetensinya pemahaman inferensial ya Bapak Ibu. Subkompetensinya menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, amanat, tokoh, peristiwa, dan atau nilai dalam teks. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, jenis soalnya adalah grup Bapak Ibu. Ini soalnya Bapak Ibu. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga teks tersebut? Anak-anak harus tahu, terbiasa memahami mana paragraf 1, mana paragraf 2, dan seterusnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mengenalkan paragraf, maka diyakinkan ya, diyakinkanlah ya, yakinlah bahwa anak-anak nanti bisa mengetahui gagasan utama pada setiap paragraf, sehingga ketika menghadapi soal semacam ini anak-anak bisa menemukan gagasan utama dari paragraf yang diminta ya Bapak Ibu. Ini sudah ada kunci jawabannya C ya Bapak Ibu. Mestinya Bapak Ibu ingin contoh soal yang lebih banyak ya. Nah, hubungi bagian pemasaran Erlangga seperti saya sebut di muka di daerah Kebumen, Purworejo, Kutoarjo, Jogja. Silakan berhubungan dengan Bapak Muhammad Amin dengan nomor ini. Kemudian di daerah Semarang, Demak ya, itu silakan berhubungan dengan Mas Rizal dan Mas Tuha ini. Kemudian di daerah Kudus, Pati dan sekitarnya, Jepara, silakan berhubungan dengan Pak Wahyu. Nomor kontaknya ini ya Bapak Ibu. Yuk laksanakan TKA dengan jujur dan gembira. Semoga penjelasan saya bermanfaat.